World Mission Report. Shalom dan happy sabat kepada kita semua. Pada pagi ini cerita mision kita bertajuk Ditangkap di Lapangan Terbang. Cerita mision ini diceritakan oleh Carmen dari Spanyol. 2 hari sebelum Carmen menaiki penerbangan internasional, dia berlutut di samping tempat tidurnya untuk meminta perlindungan Tuhan. Wanita muda itu yang baru saja melimpasi masa remajanya sudah bertahun-tahun tidak berdoa. Dia tidak yakin mengapa dia merasa harus berdoa ketika itu, tapi dia dipenuhi dengan keputusasaan dan dia mencurahkan seluruh hatinya ke dalam doanya. Malam itu, dia bermimpi. Dia bermimpi bahwa polis menangkapnya dan menggarinya. Ketika dia bangun, dia menganggap mimpi itu tidak penting. Sehari kemudian, dia naik pesawat untuk penerbangan panjang dari Brazil ke Spanyol. Carmen gemetar selama 12 jam penerbangan. Dia ketakutan. Dia teringat ibunya pernah mengatakan kepadanya berkali-kali, "Kembalilah kepada Tuhan sekarang selagi masih ada waktu." Dia berdoa tanpa henti selama 12 jam. "Tolong beri aku kedamaian," doanya. "Beri aku perlindungan, tenangkan hatiku." Ketika mendarat di Madrid, ibu negeri Spanyol, Carmen memberikan paspornya kepada petugas imigrasi dan melimpasi pemeriksaan paspor tanpa masalah. Namun ketika dia mengambil beg pakaiannya di area pengambilan bagasi, polis menghentikannya. "Ikuti kami," kata seorang polis. Carmen mengikuti petugas ke sebuah ruangan di mana diberitahu bahwa beg pakaiannya telah diperiksa dan ditemukan sesuatu yang ilegal di dalamnya. "Carmen digari, Anda ditahan," kata seorang petugas. Carmen tidak mempunyai keluarga di Spanyol. Dia tidak punya teman, dia tidak mengenal siapapun. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa hal-hal ini terjadi padaku? Kenapa saya di sini?" Itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Suatu hari, seorang banduan mengundang Carmen untuk belajar Alkitab. "Orang-orang baik dari gereja mengunjungi kami," kata banduan itu. Mereka menawarkan pelajaran Alkitab. Carmen pergi ke pendalaman Alkitab dan bertemu Julia dan Santosa, 2 wanita Advent dari 10 kelompok yang mengunjungi penjara secara teratur. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan orang Advent. Carmen menyukai wanita Advent tersebut. Dia merasa disambut dan diterima. Dia merasakan perlindungan. Ketika mereka membaca Alkitab bersama, dia mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia sangat suka membaca. "Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan mau. Dia membuat saya berbaring di padang rumput hijau. Dia menuntunku di samping air yang tenang. Dia memulihkan jiwaku, dia memimpin saya di jalan kebenaran demi namanya. Ya, meskipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut pada kejahatan karena Engkau bersamaku." Setelah memulai pelajaran Alkitab, hidupnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia menerima pekerjaan yang didambakan di penjara, dan sebelum dia menyadarinya, dia dibebaskan karena berkelakuan baik. Dia hanya menjalani 3 tahun dari hukuman 6 tahun. "Sekarang saya bebas," kata Carmen. "Hidup saya telah dipulihkan. Saya belajar di university dan melanjutkan hidup saya. Saya akan selalu menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan karena Tuhan adalah yang utama dalam hidup saya." Carmen bersyukur kepada Tuhan karena dia masuk penjara. Dia berkata bahwa Tuhan mendengar doanya yang ketakutan dalam penerbangan 12 jam ke Spanyol. Sementara Tuhan tidak menjauhkannya dari penjara, dia menjawab permohonannya agar dia memenuhi kehendaknya dalam hidupnya. Dia membawanya ke dalam hubungan yang dekat dengannya. "Saya merasa sangat malu dengan kesalahan saya, tetapi saya ingin kisah saya menjadi pelajaran bagi orang lain," katanya. Ketika Anda meminta Tuhan untuk melakukan kehendaknya dalam hidup Anda, tunggu dengan sabar sampai dia menjawab karena dia akan melakukannya. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 3 tahun lalu telah membantu pembangunan College Advent Sagunto di Spanyol, di mana para siswa memberikan pelajaran Alkitab kepada para tahanan. Terima kasih atas persembahan misi Anda yang membantu menyebarkan harapan. Itu sahaja cerita mision kita pada Sabat ini. Shalom dan happy Sabat.